pemirsa, kita bertemu lagi dalam berbincang santai. Kali ini kita akan membahas tentang membangun atau mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur khususnya di Kota Mojokerto. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang praktisi ekonomi, praktisi pendidikan, seorang kiai miliarder tapi dermawan. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatan padat sekali ya? Alhamdulillah. Dari pagi sampai sore ya? Ya, semoga bermanfaat semuanya. Iya, ya Pak Kiai, kita akan membahas mengenai masyarakat yang adil dan makmur di Kota Mojokerto. Ini gagasan Pak Kiai. Nah, bisa ngasih gambaran sedikit nggak bagaimana sih masyarakat yang adil dan makmur nih? Ini kan cita-cita pendiri bangsa dulu. Digambarkan sedikit kira-kira bagaimana? Iya, jadi begini. Cita-cita luhur kemerdekaan itu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Ya, terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kriterianya makmur itu apa? Itu. Dan sebuah negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran itu, apanya yang harus diperjuangkan? Kita pernah punya contoh, yaitu seorang pemimpin besar yang hanya memimpin dalam 2,5 tahun, tapi bisa mewujudkan masyarakat yang makmur, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu modalnya itu kecil sekali, income-nya pemerintahannya itu kecil sekali, yaitu hanya berupa zakat saja, tapi bisa mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Kenapa sih? Karena memang beliau berkomitmen dengan tugas sebagai seorang pemimpin. Tasarruful imam al-ra'yah manutun bil maslahah. Kiprah seorang pemimpin untuk rakyat harus diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Ini yang tidak disadari. Ya. Semoga, mohon maaf, Pak Jokowi juga ikut memperhatikan bincang-bincang kita, ya, karena biar beliau paham dengan bagaimana kondisi di daerah. Yeah. Bupati-bupati, ya, gubernur yang saya lihat itu belum berorientasikan demikian, kecuali Ibu Khofifah Indar Parawansa. Yeah. Yang saya rasakan, karena memang saya merasakan langsung tentang bagaimana Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dan beliau selalu mengucapkan tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslahah. Kiprah seorang pemimpin untuk rakyatnya harus diorientasikan kepada kepentingan rakyat. Nah, APBD-nya yang diambilkan dari APBN, ya, itu tidak dijabarkan untuk itu pada umumnya. Ini mohon maaf ya. Saya menyesal sekali mereka memang berupaya menjadi bupati, itu kan membeli, kalau istilah saya, membeli. Membeli itu kan membiayai. Nah, mestinya dia membeli untuk mendapatkan kesempatan bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat yang sebaik-baiknya, mampu menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan, melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Nah, ini perolehannya besar. Apa perolehannya? Sab'atun yudilluhumullahu fi dilli yawma la dhilla illa dhilluh. Di hari kiamat itu ada 7 kelompok yang Allah memberi payung, memberi peneduh di saat tidak ada peneduh kecuali peneduhnya Allah. Nomor 1, al-imamul adil, imam yang adil, yang kiprahnya untuk rakyat. Pak Jokowi lah termasuk, insya Allah. Nanti di akhirat beliau akan
yang pertama kali mendapatkan itu. Tapi pembantu-pembantunya Pak Jokowi, gubernur, bupati, itu kan pembantu-pembantunya. Ya, kelanjutannya dari Pak Jokowi tidak melakukan itu, tidak tahu tugasnya itu. Nah, kriteria makmur itu gamblang. Kita lihat dari Umar bin Abdul Aziz, semua rakyatnya diupayakan punya pekerjaan. Ya apa bisa? Bisa, kenapa tidak? Kalau pemerintah daerahnya misalnya ikut campur tangan, bisa. Semua rakyatnya tidak boleh punya hutang. Saat itu dibayar itu hutang oleh pemerintah. Tapi tentu kan hutang yang irasional lah. Kalau hutang yang rasional, ada kalkulasi untuk bisa membayarnya, biarkan itu adalah hutang niaga. Ini hutang konsumtif. Itu harus dibayar itu. Nah, harus diminimalisir. Nomor 3, harus punya rumah. Itu. Dan tentu ada bentuk-bentuk kesejahteraan kalau sekarang misalnya harus mampu merasakan kesejahteraan pendidikan, kesejahteraan kesehatan. Ini dan itu bisa. Lah bagaimana? Di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu income-nya hanya zakat. Tapi kemudian zakatnya digunakan untuk itu. Yang pertama, semua rakyatnya punya pekerjaan, itu dulu. Memodali mereka, mendidik mereka, melatih mereka untuk bisa bekerja. Nah, bahkan di tahun kedua, itu tidak ada orang yang mau menerima zakat. Karena semuanya sudah punya pekerjaan dan semuanya sudah punya penghasilan. Dan oleh karenanya kemudian di tahun kedua itu zakat itu sampai ditaruh di atas gunung. Bukan gunung seperti gunung yang banyak hutannya di Indonesia. Gunung di sana kan gunung bebatuan, gunung yang tidak ada pohon-pohonannya. Ditaruh di sana. Gunanya ditaruh untuk apa? Biar dimakan burung. Sampai ada istilah maja'at tuyur fi zamanihi, tidak ada burung kelaparan di masanya. Karena zakat ditaburkan di sana. Itu luar biasa. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz mengorientasikan untuk kesejahteraan rakyat dalam kepemimpinannya. Di Indonesia sangat banyak, sangat gampang, sangat bisa. Misalnya di Mojokerto 2,5 triliun, ya 50-50 lah. Ya, 50-50 atau 40% misalnya untuk kesejahteraan rakyat, 30% untuk program-program yang berkeliling di sekitar UPD dan DPR, yang 30% untuk pembangunan sarana prasarana, yang 40% untuk mengatasi kemiskinan dan untuk mewujudkan kesejahteraan berupa bagaimana bisa membuatkan pekerjaan. Dilatih, diberi modal, hutang dibayar. Itu. Apakah yang dimaksud Pak Kiai nanti bisa diimplementasikan di Mojokerto ini kira-kira? Nah, saya memang bercita-cita sekali Mojokerto itu satu harus menjadi Mojokerto yang maju, adil, dan makmur. Bentuknya seperti tadi. Dan Mojokerto nanti harus menjadi miniatur dari adanya Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Ya tentu kiprah-kiprah itu, kiprah untuk kesejahteraan rakyat itu tentu harus dipublikasikan. Ya lewat pemberitaan-pemberitaan seperti sekarang ini, lewat medsos, lewat ini harus untuk dicontohkan bentuknya yang semacam ini. Itu cita-cita kita. Kalau Mojokerto bisa dan terwujud, maka mestinya harus ditiru oleh kabupaten kota yang lain.
Nah, saya melihat bahwa Mojokerto harus. Karena sudah terlalu lama Mojokerto itu rakyatnya itu kelaparan. Kelaparan terhadap kapan datangnya seorang pemimpin yang memperhatikan rakyat. Selama ini tidak ada perhatian terhadap terwujudnya kesejahteraan rakyat, tidak ada. Jadi harus ada kesadaran, kalau Mojokerto kan bupati ya. Ya. Juga ada kesadaran DPRD-nya dong. Iya. Untuk kerjasama mengelola APBD-nya itu ya. Iya. Dan makanya mohon maaf, saya membantu pembiayaan caleg-caleg dari partai yang bisa menjadi anggota DPR yang amanah. Dan saya bantu agar mereka tidak merasa kemudian harus mengembalikan modal. Iya, iya. Ya. Nah, kemudian tentu kita berikan pemahaman bahwa yang diperjuangkan itu ini, kesejahteraan rakyat, kepedulian terhadap rakyat. Perolehannya apa? Orang yang pertama kali diperhatikan oleh Allah di hari kiamat untuk mendapatkan peneduh di saat tidak ada peneduh selain peneduhnya Allah. Itu perolehan besar. Nah, bupatinya juga demikian. Kita biayai tentu. Tentu kita biayai. Ya. Tapi jangan kemudian saya, na'udzubillahi min dzalik, setelah membiayai, saya minta kembali uangnya. Nah, mohon maaf, ketika pemilihan Pak Jokowi, Bu Hovifah, saya ikut serta berkampanye ke sana kemari dengan dana pribadi. Setelah itu oleh Pak Jokowi mau diberi bantuan, oleh Bu Hovifah mau diberi bantuan, saya tidak mau. Alasan saya telah membebani mereka. Apa beban yang saya berikan kepada mereka? Menitipkan Indonesia yang maju, adil dan makmur, Jawa Timur maju, adil dan makmur. Maka jangan kemudian mereka dibebani dengan kemudian kita menuntut diberi kembali ya. Diberi bantuan. Iya. Tidak pernah. Orang banyak tidak percaya kalau saya tidak mau bantuan pemerintah. Iya. Loh, kenapa tidak mau dengan bantuan pemerintah? Sudahlah, bantuan pemerintah itu untuk mereka yang yang membutuhkan. Saya sudah bisa berupaya sendiri. Terus begini Pak Gia, konsep Indonesia kan adil dan makmur ya. Makmur aja kan nggak cukup. Nah, bagaimana nih kondisi ekonomi di Mojokerto nanti merata atau adil itu gimana itu caranya kira-kira itu? Ya itu tadi bahwa pemerintah harus ikut campur tangan di dalam rangka mewujudkan keberdayaan masyarakat untuk bisa memperoleh penghasilan, dididik, diberikan wawasan, diberikan pelatihan, kemudian diberi modal. Ya. Hutang mereka diupayakan untuk dikurangi. Kalaupun mereka juga harus hutang dalam memperoleh modal, maka disiapkan hutang tanpa bunga. Nah, ini gagasan Pak Kiai ya. Iya. Hutang tanpa bunga. Ini modalnya dari mana nih? Ya tentu dari kepedulian orang kaya. Gitu ya. Sebab kalau kepingin Indonesia itu maju, adil dan makmur harus ada 4 pilar yang ikut menopang. Apa pilar pertama? Ulama. Ilmunya para ulama. Ulama itu siapa? Ilmuwan yang ikhlas dengan keilmuannya untuk tersampaikannya pesan-pesan keilmuan. Di dalamnya kan ada keadilan ilmu itu. Menegakkan keadilan itu. Nah, pemerintahnya harus adil berdasarkan referensi daripada para ulama. Nah, kemudian konglomeratnya harus loman. Itu untuk terwujudnya kesejahteraan. Dan kemudian orang miskin tidak lagi demo. Tidak akan demo. Kalau secara transparan mereka mendapatkan perhatian. Bukan menjadi objek eksploitasi, bukan. Tapi mendapatkan perhatian. Tidak akan demo. Nah, kalau sudah tidak ada demo, kondusif. Nah, saya nanti kepingin juga mendirikan
pinjaman tanpa bunga. Ya. Terus bagaimana? Ya saya memberi gaji nanti kepada para pengelolanya. Ya jangan banyak-banyak pengelolanya, setiap kecamatan 2 orang. Saya beri gaji sendiri. Tapi itu semua modal dari Pak Kiai ya? Oh iya, enggak boleh dari yang lain. Tidak boleh pinjam, tidak boleh ada yayasan, tidak boleh ada PT. Nanti kan mencari laba, mencari bantuan. Tidak akan mencari bantuan sama sekali. Uang pribadi, menggaji pekerja untuk menciptakan lapangan kerja, ya kita beri upah UMR mereka, nggak ada kerjanya, hanya melayani orang pinjam, dan kapasitasnya juga tidak banyak. Ya misalnya saya siapkan 1 miliar lah satu kecamatan. Oh, kan ada 18 kecamatan? Iya. Enggak, itu artinya 18 semua atau berapa kecamatan dulu kira-kira? Ya secara bertahap, ya sampai ya. kemudian nanti seluruh kecamatan. Oh gitu ya, programnya ke sana ya gitu. Ya. Pinjaman. Untuk memberikan keberdayaan siapa yang kepingin berniaga. Ya, di sebuah kecamatan misalnya, dikumpulkan anak-anak muda, diberikan pelatihan. Oh saya butuh buat modal, pinjam. Tidak pakai bunga. Bahkan saya, ketika anak saya nanti jadi bupati, kepingin hutang yang tanpa bunga itu, bahkan cara membayarnya juga dikurangi. Ya, di sini pemerintah ikut campur tangan. Apa? Basnas. Artinya kerjasama sama Basnas gitu? Iya, ya bukan menunjukkan kepada Basnas, inilah ada objeknya Basnas. Oh gitu ya. Basnas itu kan harus menyelesaikan orang-orang yang punya hutang, ghorimin, itu harus dipenuhi. Nah, kalau mereka hutangnya misalnya 1 juta, Basnas bisa ikut serta membayarkan 500.000, dan jelas ini adalah ghorim, punya hutang dan hutangnya dioperasionalkan untuk sesuatu yang merupakan upaya keras dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pada dirinya. Ini yang berhak untuk diberikan bantuan dari Basnas. Nah kan betapa indahnya itu. Iya. Untuk mengantarkan keberdayaan sampai kemudian nanti bisa mandiri. Dan itu bertahap ya sampai gitu. Nah ini nanti dipublikasikan. Iya. Kenapa harus Mojokerto? Mojokerto itu yang punya Nusantara. Iya. Dan Nusantara itu lebih luas daripada Indonesia. Ya, Mojokerto itu yang membuat Nusantara. Siapa yang membuat Nusantara? Ya Mojokerto, mulai dari diawali dengan Raden Wijaya, kemudian anaknya beliau Jayanegara, kemudian Tribuana Tunggadewi, kemudian yang dikenal dengan Hayam Wuruk dengan Mahapatinya Gajah Mada. Itu yang membuat Nusantara dan sejahtera Nusantara itu saat itu. Kuat negaranya. Dengan segala potensinya, kota Mojokerto butuh waktu berapa lama untuk mewujudkan apa yang dikehendaki Pak Kiai itu? Ya jangan lama-lama, 1 periode saja. 1 periode cukup ya? Iya, 1 periode saja. Nanti kan setelah itu dilanjutkan oleh yang berikutnya. Yang berikutnya ya? Yang berikutnya ya tinggal meniru aja, menyimak dan ikutan sudah baik. Iya. Jadi optimis 5 tahun itu bisa tercipta Pak ya? Bisa. Ya, bisa. Tidak hanya dalam hal ini, tetapi berupa pendidikan. Amanatul Ulama terbaik di Indonesia. Terbaik di Indonesia. SDM di situ ya, SDM-nya ya? Amanatul Ulama itu lembaga pendidikan yang terbaik di Indonesia. Pondok pesantren modern inspiratif nomor 1 di Indonesia. Tahun ini mendapatkan award sebagai most inspiring school of the year. Dari tahun 2017, terus setiap tahun mendapatkan award sebagai sekolah yang terbaik di Indonesia. Itu kita sosialisasikan. Ya, gini Pak Kiai. Kalau misalnya nanti dalam waktu 5 tahun Mojokerto sudah bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur,
apa pengembangan ke depan? Apakah ini menjadi pilot project nasional? Kira-kira gimana? Ya itu nggak usah dikatakan pilot project, Enggak, maksudnya, tapi dipublikasikan oleh kita. Seperti ini caranya, seperti ini bentuk pengorbanannya, seperti ini kiprah pemimpinnya, orientasinya. Maka kemudian nanti harusnya menjadi percontohan bagi nasional. bisa menjadi pusat studi banding, yuk. Iya. Kesini maksudnya gitu, ke depannya gitu. Ya, iya antara lain, tapi tidak begitu ya. Bisa terus disosialisasikan seperti misalnya dengan forecast macam ini, begitu. Itu karena tujuan kita, cita-cita kita Indonesia maju adil dan makmur, cita-cita luhur kemerdekaan. Ayah saya ikut serta mewujudkan itu. Kan kita generasi berikutnya kan harus bertanggung jawab untuk merealisasikan apa yang dipesankan oleh leluhur kita, bahwa merdeka itu untuk terwujudnya masyarakat yang maju, adil dan makmur. Dan oleh karenanya semua bangsa Indonesia yang hidup di alam kemerdekaan punya tanggung jawab untuk ikut serta memberikan kontribusi mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Bahkan sebagiannya justru ditopang untuk dijadikan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Kalau Mojokerto, Pak Kiai kan optimis dalam waktu 5 tahun, 1 periode cukup ya. Kalau diimplementasikan untuk nasional itu butuh waktu berapa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, Pak Kiai? Ya kalau kemudian sadar bahwa pemimpin-pemimpin bupati-bupati itu orientasinya begitu, partai-partai juga orientasinya begitu, wujudkan upaya keras masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Jangan pernah ada korupsi dan seterusnya. Uang digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya 5 tahun berikutnya kan. Cukup ya? Ya harusnya. Tapi itu kan membutuhkan kebersamaan. Semua komponen bangsa? Iya, kebersamaan semua bupati-bupati dan gubernur dan ya. Motivasinya apa? Kita memperoleh sesuatu yang teramat mahal. Dan saya kira Pak Jokowi dapat itu. Iya. Apa? Beliaulah orang yang pertama oleh Allah untuk mendapatkan peneduhnya Allah di hari kiamat. Di saat tidak ada peneduh kecuali peneduhnya Allah. Itu. Nomor 1 dari 7 kelompok itu. Al-Imamul Adil. Pemirsa, Profesor Dr. Kiai Asep Syaifuddin Halim berinisiatif untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur di Mojokerto. Dia tidak butuh waktu lama, kira-kira 5 tahun, dan ini akan dijadikan pilot project nasional, dan mudah-mudahan ke depan Indonesia bupati-bupati, kepala daerah bisa meniru kalau masyarakat Mojokerto sudah menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amanatul Ummah, sebuah pondok pesantren terbesar di Mojokerto, tepatnya di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet. Dengan jumlah santri mencapai ribuan yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Amanatul Ummah memiliki beberapa instansi pendidikan, di antaranya adalah SMP dan SMA berbasis pesantren, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Excellent, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Akselerasi, dan juga madrasah bertaraf internasional. Amanatul Ummah juga berhasil mendirikan sebuah instansi pendidikan tingkat perguruan tinggi,
yakni Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, yang terdiri dari sarjana dan pasca sarjana. Perguruan tinggi yang secara pesat mampu bekerja sama dengan beberapa universitas ternama di luar negeri. Salah satunya adalah Al-Azhar University di Mesir. Profesor Dr. Kiai Haji Asef Saifuddin Halim adalah dalang di balik berdirinya Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Putra bungsu Kiai Haji Abdul Halim dari 21 bersaudara ini berhasil meraih cita-citanya untuk mendirikan lembaga pendidikan terbesar di Indonesia.